Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmida BP 19010031 akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel for Accounting pada toko Aprilsoft. Program studi Diploma 3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Ardelas Padang 2021. Latar belakang masalah. Laporan keuangan merupakan bentuk laporan yang berisikan informasi mengenai keuangan dalam suatu hal yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan dan mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Dalam usaha ini, setiap transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di Aprilsoft masih dicatat secara manual dan belum menggunakan software yang ada di saat ini, dan dapat disimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan bisa saja terjadi kesalahan akibat salah catat dan belum mengikuti standar akuntansi SAK yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk membantu usaha dagang Aprilsoft dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dengan cara yang mudah menggunakan Excel for Accounting. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel for Accounting pada toko Aprilsoft. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel for Accounting pada toko Aprilsoft. Manfaat penulisan. Yang pertama, bagi usaha Aprilsoft. Membantu usaha Aprilsoft dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel for Accounting dan sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, bagi penulis. Penulis dapat membantu usaha Aprilsoft dalam menyusun laporan keuangan, serta penulis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan tentang penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel for Accounting. Yang ketiga, bagi pembaca. Pembaca dapat memahami dan mempelajari cara penyusunan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel for Accounting pada toko Aprilsoft. Yang keempat, bagi Universitas Dharma Andalas dapat menghasilkan lulusannya berkualitas, siap kerja, dan paham cara menyusun laporan keuangan pada suatu perusahaan. Metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, observasi, dokumentasi, studi keperpustakaan. Sistematis penulisan. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, landasan teori. Bab ketiga, gambaran umum perusahaan dan pembahasan. Bab keempat, penutup. Landasan teori. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan sarana untuk memberikan informasi ekonomi suatu jenis usaha yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, fungsi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Yang ketiga, manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi dan perusahaan terjaga. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di luar perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, laporan arus kas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, keandalan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomi yang merupakan unsur laporan keuangan. Ada tujuan laporan keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan dari distribusi pemilih dalam kapasitas sebagai pemilik, dan yang terakhir arus kas. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, bukti transaksi. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, buku besar. Yang kelima, neraca saldo. Yang keenam, jurnal penyusunan. Yang ketujuh, neraca lajur. Yang kedelapan, laporan keuangan. Yang sembilan, jurnal penutup. Yang ke-10, jurnal pembalik.
Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet lembar atau lembar kerja yang terdiri dari sel-sel berupa kolom dan baris untuk mendapatkan data sehingga nantinya data tersebut mudah diolah melalui eksekusi perintah-perintah yang telah disediakan seperti sum, average, follow-up, dan lain-lain. Excel for Accounting atau EVA merupakan sebuah program aplikasi akuntansi yang sering digunakan pada perusahaan kecil ataupun besar dalam penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dengan menggunakan aplikasi pada Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Excel for Accounting atau EVA. Yang pertama, fungsi Excel yang digunakan dalam mengoperasikan Excel for Accounting terdiri dari beberapa fungsi. Pertama, fungsi sum, fungsi if, fungsi follow-up. Yang kedua, format dan langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan pada Microsoft Excel.